Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Ikhwatu iman rahimakumullah, pemirsa Persis TV yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan ke Yang Ghafur. Mudah-mudahan kita selamanya mendapat maghfirah darinya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana pentingnya kita berdakwah. Ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kita berdoa atau kita senantiasa memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon segala sesuatu, tentunya ada yang disadari, ada juga yang tidak disadari. Di antaranya pernah saya bertanya pada ikhwatu iman, bagaimana kita sadar bahwa kita selalu mendoakan yang lain, mendoakan kaum muslimin ketika sholat, atau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka mendapat petunjuk. Jadi ketika saya bertanya, kapan kita mendoakan kaum muslimin ketika sholat? Maka rata-rata jawabannya adalah ketika ruku dan sujud. Nah, artinya tidak disadari bahwa mereka pun mendoakan yang lain, yaitu waktu qiyam, waktu berdiri. Ketika kita memohon pada Allah dengan lafaz ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami. Ini ada yang membahas bahwa kenapa tidak memakai dhamir ana, tunjukkanlah saya. Ihdini tidak seperti itu, tapi ihdina dengan dhamir nahnu, kami. Artinya di sana ada semacam doa. Ya, doa bukan untuk diri sendiri saja, tetapi untuk yang lain. Tunjukkanlah kami, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Nah, tentunya dari kajian seperti ini bukanlah kita tidak berada pada jalan yang lurus. Jadi ada dua pemahaman, apakah kita memang belum berada pada jalan yang lurus, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana kita terus-menerus istimror, terus-menerus tajadud, ya, mengawali terus terus-menerus, awal lagi, terus nyambung lagi, kita berada pada jalan yang lurus. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu kan dalam sholat. Dan saya yakin kaum muslimin dari RI 1 sampai RT 1 memanjatkan doa ini. Tergantung serius tidaknya memohon pada Allah. Presiden misalkan, kita yakin presiden seorang muslim, dia suka sholat, kemudian memanjatkan dalam sholatnya minimal 17 kali. Bahkan saya pikir rata-rata lebih dari 17 kali orang-orang yang suka melaksanakan sholat wajib plus sholat sunnahnya. Lebih dari itu, bahkan bisa 50 kali satu hari, satu malam memohon pada Allah.
jadi ketua presiden ya, RI 1 ya, ketua DPR, MPR, baik pusat maupun daerah, DPRD 1, DPRD 2, ya, kemudian pemerintah ya, tadi saya sebut dari RI 1 sampai RT 1 ya, bahwa mereka yang muslim memanjatkan kepada Allah doa, harapan, permohonan pada Allah SWT untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, permohonan itu tadi serius tidak gitu. Kita memohon pada Allah SWT, meminta. Nah, kalau serius Allah sudah menjawab maksudnya. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat kedua kan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian kaitan-kaitan secara munasabah ada ayat-ayat yang menyambung dengan permohonan kita ini. Di akhir surat Ali Imran ayat 101, ketika orang-orang Yahudi Nasrani mengklaim bahwa mereka berada dalam petunjuk dari Allah SWT, maka oleh Allah diberi indikator, yaitu wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa ya'tasim billah. Jadi ada beberapa makna yang terkandung dari kalimat ya'tasim billah. Yang pertama adalah ittiko. Di arti ittisom, al-ittisom, yaitu ittiko, dia hati-hati. Hati-hati dalam menjalankan agama Allah. Ya'tasim billah. Hati-hati dalam melaksanakan akidah, ajaran dari Allah. Keyakinan terhadap Allah atau tauhid. Bagaimana ini? Dia harus hati-hati. Seorang yang mendapat petunjuk, ya, dia mengiktisom, cirinya adalah dalam kesehariannya dia harus berhati-hati. Apakah ini akidahnya benar atau akidah yang salah? Nah, Allah telah menyebutkan hadihi sabi, ini adalah petunjuk, dan janganlah mengikuti jalan-jalan yang lain. Nah, oleh Allah ditunjukkan apa jalan Allah SWT, jalan-jalan sabilillah, petunjuk tauhid, akidah, itu dia harus hati-hati. Berakidah harus hati-hati. Yang kedua, harus hati-hati juga dalam beribadah. Nah, beribadah, berperilaku, ini dari kalimat ittisom yang artinya ittiko. Maya tasim billah, ittiko. Yang kedua, kalau ibaratnya kita menyeberang jalan ya, atau menyeberang suatu jembatan ya, kita meniti suatu jembatan ya, atau di bawahnya sungai misalkan, kemudian di satu jembatan. Nah, bagaimana supaya kita tidak terjatuh ya? Nah, pertama tadi hati-hati. Ittisom itu, hati-hati kita. Melangkah hati-hati. Kemudian yang kedua adalah akan lebih kuat kalau ada pegangan. Supaya tidak terjerembab, supaya tidak terjatuh ya. Maka harus ada pegangan. Itu kata ittisom tamasuk ya, tamasuk. Yang ketiga lebih kuat lagi, yaitu ada pertahanan, penahan. Dari kiri, di kanan ada penahan. Kalau jembatan ada tahanan di sini, penghalang supaya kita tidak terpental keluar. Nah, lebih luar biasa lagi ada iltija, yang bisa menaungi kita. Nah, yang setidaknya 4 ini adalah arti dari ittisom. Jadi kalau orang yang ittisom billah tadi hati-hati dalam menjalankan agama Allah, terutama urusan akidah dan ibadah. Yang kedua adalah dia berpegang pada apa? Tamasuk bidinillah, sama. Dia berpegang teguh pada agama Allah. Benar-benar itu ittisom itu berpegang teguh pada agama Allah. Kemudian membuat pertahanan dari apa godaan baik dari dalam maupun dari luar. Itu ittisom itu. Pertahanan biar tidak tergelincir
maka buatlah pertahanan. Yang keempat tadi perlindungan. Bagaimana kekuatan kita bisa roboh, tetapi kalau kita mendapat perlindungan, terutama perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, itu i'tisam. Wa may ya'tasim billah itu seperti itu. Nah, baru kata Allah kalau yang empat itu dilaksanakan, berpegang teguh, terutama nanti terjemah dari wa'tasimu gitu ya, berpegang teguh terhadap agama Allah, baru dikatakan faqad hudiya ila siratim mustaqim. Sungguh dia telah ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, bagaimana caranya supaya kita ditunjukkan pada jalan yang lurus? Nah, dalam ayat selanjutnya, Ali Imran ayat 102 yang masyhur, yang sering didengar oleh kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai yang orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, berhati-hatilah dalam menjalankan agama Allah. Takutlah kepada Allah kalau kita melanggar aturan-aturannya, kalau kita tidak melaksanakan perintahnya dan melanggar larangannya. Itu ittaqullaha haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Jadi penjelasan dari i'tisam salah satunya ini. Jadi ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggalkan alam dunia ini, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita seorang makhluk yang berjiwa, yang bernyawa, akan mengalami masa perpindahan dari mati asalnya, kemudian fasenya atau perpindahan ke mati menjadi ke alam dunia ini dengan kelahiran. Kemudian dari hidup di alam dunia ini nanti perpindahan ke alam akhirat dengan kematian. Nah, jangan mati dulu, jangan meninggalkan dunia ini kecuali illa wa antum muslimun, kecuali keadaan kita berserah diri. Berserah diri pada apa? Berserah diri pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri pada agama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi nyambung ke wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Kemudian pertanyaan yang pokok, bagaimana kita supaya meninggalkan atau mati dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian diperkuat, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hendaklah kalian berpegang teguh billahi, bidinillah, bil Islam, sama saja. Agama Allah adalah al-Islam, bidinil Islam. Kemudian ada juga hadis yang menerangkan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah hablum matin, ya, ikatan yang kuat, ya, yang terbentang al-mamdud minas sama'i ilal ardh. Jadi Al-Quran huwa hablullahil matin al-mamdud minas sama'i ilal ardh. Al-Quran itu adalah tali Allah yang kuat, yang terbentang dari langit ke bumi. Nah, pegang teguh itu. Jadi itu kalau kita menerjemahkan watasimu salah satunya dengan berpegang teguh, itu salah satu terjemah sebetulnya. Nah, tadi setidaknya ada 4 pengertian watasimu. Jadi bagaimana kita berpegang teguh bihablillah, pada tali Allah. Nah, di sini ketika ada orang Islam yang dia berbuat salah, dia berbuat zina, dia mencuri dan sebagainya, bukan Islamnya yang tidak kuat, tetapi dia megangnya tidak kuat. Ya, ada orang yang mengatakan di Indonesia banyak yang Muslim, tapi dia korupsi, banyak haji dan sebagainya, tapi dia tidak menjalankan agama Allah, misalkan yang ibadah haji korupsi, misalkan detail haji korupsi, dan sebagainya, kan tudingan-tudingan terhadap kaum muslimin yang ada di Indonesia. Karena kata mereka, orang Barat itu melihat Islam itu satu dari konsep, teori, 2 dari sisi praktek penganutnya. Gitu. Bagaimana penganut ajarannya? Ternyata penganutnya dan yang keras dan sebagainya, misalkan radikal dan sebagainya itu. Mereka menggembar-gemborkan seperti itu, mendiskreditkan Islam seperti itu. Nah, kalau lihat Islamnya kuat kan, hablullahil matin, tetapi mereka tidak kuat dalam memegang Islam. Jadi bukan Islamnya yang tidak benar, bukan Islam yang tidak kuat, tetapi tidak kuat memegang Islam itu.
Nah, jami'an semuanya. Bisa semuanya kita, ya, halnya kepada kita semua, ke domir antum, atau kepada hablullah semuanya. Jangan sebagian-sebagian seperti Yahudi, mereka mengambil hukum yang enak-enak bagi mereka. Atau minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Mereka, apakah kalian mengimani sebagian Alkitab dan kufur pada sebagian? Jadi dipilih-pilih, dipilah-pilah. Nah, kita tidak bisa memilah-milah. Semuanya adalah baik yang terasa enak maupun yang tidak, ya, tau'an wa karhan, gitu. Taat, ya, taat secara apa? Kita benar-benar sukarela, ridon, ya, atau secara terpaksa, gitu kan. Tetapi harus benar-benar, intinya harus ridho, kan. Asam wa ta'at itu. Ya. Iwatu iman ribakumullah. Nah, di tengah-tengah ayat ini, ya saya akan menyampaikan ini tadi secara munasabah ayat. Di tengah-tengah ayat ini, Allah menyampaikan, menggambarkan bagaimana orang-orang yang itisam bihablillah, yaitu wadhkuru nikmatallahi alaikum idh kuntum a'da'a. Kitab pertama adalah kepada para sahabat, yaitu kelompok Aus dan Khazraj. Yang utama ayat ini. Tentu saja ini hitobnya kepada kita semua. Ketika mereka berseteru, bertengkar lebih dari 100 tahun atau kurang lebih 100 tahun, kemudian datang Islam, ya, itu adalah nikmat Allah. Jadi bersatu itu ta'liful qulub adalah nikmat Allah, ya. Jadi wala tafarraqu nanti adalah gambaran dari atau dalam ayat ini nanti ada gambaran taparuk. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Allah menggambarkan bagaimana orang-orang yang itisam, yaitu orang yang bersatu, ta'liful qulub. Wadhkuru nikmatallahi alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum. Jadi Allah yang menyatukan dalam surat Al-Anfal dari kalau engkau ya Muhammad menginfakkan seluruh harta yang ada di muka bumi ini, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Engkau tidak bisa menyatukan. Jadi dengan uang sebesar apapun tidak bisa menyatukan, tapi menyatukan walakinallaha allafa bain. Allah yang mempersatukan mereka. Jadi nikmat Allah kita bersatu. Kita bersatu dalam naungan hablullah. Tidak bisa kita bersatu bukan dalam naungan hablullah. Orang menggembar-gemborkan, mari kita bersatu, tapi naungannya beda, talinya beda, tidak bisa. Tapi bersatu itu ta'liful qulubnya adalah dalam naungan hablullah. Nah, Allah menggambarkan bagaimana orang intisom itu, ya, yaitu orang yang mereka lunak hati, ruhama'u, jadi rasa kasih sayang sesama kaum muslimin. Asyidang walau kufar, kepada orang kafir keras. Keras dalam apa? Terutama urusan akidah. Urusan akidah, urusan ibadah kita harus tegas, keras, gitu. Nah, selanjutnya baru digambarkan model taparuk, itu ancaman taparuk, yaitu wa kuntum ala syafa hufratim minan nari. Engkau berada dalam jurang neraka. Taparuk, kalau tidak bertobat, Allah tidak menyelamatkan, maka bakal masuk kepada jurang neraka, pada nerakanya. Ini baru di tepi jurang neraka. Ya, maka kalau terus-terusan tidak ta'liful qulub di sesama muslim, ya ada hal-hal sesuatu yang berbeda, jadi pisah misalkan atau bermusuhan, itu hal yang perlu dijauhi karena itu berada di tepi jurang neraka. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Seperti itulah Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya supaya kalian mendapat petunjuk. Ini sama dengan ayat-ayat yang lain, la'allakum tattaqun misalkan, ya.
Saya memaknai bahwa bukan berarti tidak takwa kan, belum takwa, tapi supaya terus-terusan bertakwa. La'alakum tahtadun bisa artinya tadi supaya kita terus-terusan mendapat petunjuk. Nah, bagaimana supaya terus-terusan mendapat petunjuk, bahkan selain yang belum mendapat petunjuk, mendapat petunjuk. Jadi tadi ada dua ya, ihdinas siratal mustaqim itu bisa saja ya kita berada dalam petunjuk, tapi supaya terus-terusan berada dalam petunjuk. Bagaimana? Kemudian yang kedua, memang ada orang yang belum berada pada petunjuk, tapi supaya mereka berada pada petunjuk, bagaimana? Nah, Allah mengajak, Allah memerintahkan pada kita, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadilah, nah min di sini ahli tafsir berbeda pendapat, ada dua pendapat ya. Min lil bayan, jadi min di sini adalah menerangkan siapa yang harus jadi umat. Wal takum, yang harus jadi itu siapa? Minkum, ummatun, jadi umatun siapa? Kita semuanya umat Islam. Kita semuanya umat Islam harus menjadi ummatun yad'una ilal khair. Di apapun profesi kita, apapun keadaan kita, keberadaan kita, ilmu kita, tetapi harus jadi umat. Yang kedua, ada yang mengatakan litab'id sebagian, mestilah sebagian ya. Jadi to'ifah di sini, to'ifah yang senantiasa dijamin oleh Rasulullah, la tazalu min ummati to'ifatun dohirina alal haq hatta ya'tiya amrullah, hatta dalam hadis yang lain hatta yaumil kiamat. Jadi akan terus ada segolongan umat to'ifah. To'ifah itu tidak banyak, tapi tidak mayoritas, tapi sedikit, tetapi mereka senantiasa dohirina alal haq. Ya, dohirina. Jadi menurut saya dua-duanya bisa ada, bisa tercover dengan pengertian kebutuhan dakwah ini. Jadi semua harus jadi insan dakwah. Seorang muslim berkewajiban terhadap Islam itu pertama, dia harus mempelajari Islam. Yang kedua, dia harus memahami Islam. Yang ketiga, dia harus mengamalkan Islam. Yang keempat, dia harus mendakwahkan Islam. Itu kewajiban seorang muslim yang bertanggung jawab seperti itu. Jadi muslim yang bertanggung jawab, dia harus setidaknya menjalankan 4 hal ini. Yaitu sekali lagi ya, dia harus mempelajari Islam. Bagaimana seorang muslim tidak bisa mau mempelajari Islam? Muslim seperti apa? Ya, harus dia tolabul ilmi, mempelajari Islam yang sebenarnya apa. Jangan sampai tadi akidahnya salah, ibadahnya salah. Kemudian dia harus memahami bagaimana Islam itu. Yang ketiga, dia harus mengamalkan setelah mempelajari, memahami, terus mengamalkan. Jangan sampai mengamalkan tapi tidak mempelajari, tidak paham. Ngaco juga ini. Nah, setelah mengamalkan, baru mendakwahkan. Para sahabat itu tidak melebihi 10 ayat kecuali setelah paham dan mengamalkan itu kan. Itu kata Utsman bin Affan, kami tidak melampaui Al-Quran dari 10 ayat sebelum memahami dan mengamalkannya. Dan yang selanjutnya adalah mendakwahkan. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah ini. Jadi dalam Quran itu ada kaulan kariman, kaulan sadidan, kaulan aziman. Tetapi yang paling baik bagi Allah, keutamaan di sisi Allah adalah orang yang mengajak Allah. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Ya, ahli dakwah ini kita. Ya, yang ahsanu qaulan. Wa amila sholihan, beramal soleh dan mengatakan wa qala innani minal muslimin. Dia harus tegas. Ya, menyatakan aku adalah seorang muslim. Jangan takut menyatakan aku seorang muslim. Bahkan moto di pemuda kan ana muslimun qabla kulli syai'in. Ada yang menerjemahkan dari moto ini. Jadi sebelum melakukan segala sesuatu ini aku seorang muslim. Bagaimana seorang muslim berbuat? Bagaimana seorang muslim mengatakan atau berkata-kata? Bagaimana seorang muslim melaksanakan sesuatu?
Jadi sebelum melaksanakan sesuatu itu harus dinyatakan, ini aku muslim, tidak mungkin menyakiti orang lain misalkan seperti itu. Aku inilah seorang muslim, tidak mungkin berdusta menyalahi apa yang diucapkan. Seperti itu, ana muslimun qabla kulli syai'. Wa qala innani minal muslimin. Dia mengatakan berani, ya, tegas, aku adalah seorang muslim dan inilah perilaku seorang muslim. Ini dakwah itu. Dakwah seperti ini dakwah bilhal. Kewajiban kita, Pak, Ibu, ikhwati iman rahimakumullah. Seorang muslim, tadi Allah memerintahkan wal takum minkum, semua kita harus jadi insan dakwah. Wal takum minkum, semuanya kita. Min di sini lil bayan. Minkum itu kita, orang Islam. Ya. Bukan ustadz saja, bukan kiai saja, ulama saja yang harus berdakwah, tapi semuanya. Ya. Kita yang mengaku muslimin, yang mengaku Islam, wajib dakwah dengan berbagai keahliannya, dengan berbagai profesinya, itu harus berdakwah. Tinggalkan tunjukkanlah bahwa aku inilah seorang muslim. Beginilah perilaku seorang muslim, dan orang akan tertarik, oh begitu. Maka ayat ini tadi, ketika kita memohon pada Allah dan ternyata yang mendapat petunjuk itu bukan kita saja, tapi keluarga kita, kemudian tetangga kita, bahkan seluruh masyarakat semuanya harus diajak, ya, maka kitalah yang mengajaknya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar baru terwujud, atau apa yang dikatakan oleh Allah, wa ulaika humul muflihun. Keinginan kita adalah menjadi orang yang berbahagia, orang yang mendapat keberuntungan. Keberuntungan yang hakiki adalah keberuntungan orang-orang yang mau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, sekali lagi bahwa kita semua adalah insan dakwah. Orang yang menyeru, orang yang mengajak kepada kebaikan, orang yang senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berdakwah di jalannya. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.